Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dalfa Fatihatu Zahra. Saya dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan nilai UAS mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, di mana saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menciptakan suasana menyenangkan saat belajar di dalam kelas. Langsung saja, selamat menonton! Pernah nggak sih kalian merasa bosan saat belajar, bahkan sampai mengantuk dan tertidur saat guru sedang menerangkan? Mengantuk memang hal yang normal, tapi apabila terus-menerus terjadi saat kalian sedang dalam kegiatan pembelajaran, mungkin ada yang salah dengan diri kalian sebagai peserta didik, atau ada yang perlu diperbaiki dan sistem pembelajaran yang diterapkan seorang pendidik. Nah, di video kali ini saya akan mengulas nih beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun situasi yang menyenangkan saat belajar. Coba kita perhatikan foto berikut. Pasti kita semua nggak asing kan dengan suasana belajar seperti ini. Guru menerangkan di depan dan murid mencatat sambil memperhatikan. Guru hanya menjelaskan materi pembelajaran dan jarang terjadi interaksi dengan murid, sehingga yang dilakukan murid hanyalah mendengarkan. Nah, hal tersebut memicu rasa bosan dan mengantuk pada murid dan menyebabkan murid itu sulit untuk fokus belajar. Suasana kelas yang monoton dan tidak berubah setiap harinya dapat membuat peserta didik lebih cepat bosan dan tidak bersemangat nih untuk belajar. Lalu gimana cara menciptakan suasana menyenangkan saat belajar di dalam kelas? Oke, kita ulas ya dari cara yang pertama. Cara yang pertama adalah membuat suasana ruangan yang berbeda. Sebagai pendidik, kita bisa mencoba untuk mengubah suasana ruangan yang berbeda. Misalnya, ketika biasanya ruang kelas memiliki struktur meja berbaris sejajar menghadap papan tulis atau guru, cobalah untuk membentuk persegi atau lingkaran di mana nantinya guru dapat berada di tengah-tengah peserta didik. Atau coba untuk membuat meja berkelompok dan guru menerapkan mobile teaching, menghampiri dan menjelaskan secara langsung di tiap-tiap kelompok. Cara kedua yaitu memperbanyak interaksi yang memancing semangat peserta didik. Terkadang, pembelajaran yang bersifat monoton dan hanya sekadar guru menjelaskan dan peserta didik mendengar mempercepat rasa kantuk muncul pada peserta didik. Oleh sebab itu, pendidik perlu membangun interaksi antar pendidik dan peserta didik atau antar peserta didik, sehingga muncul keinginan dari peserta didik misal untuk menjawab soal atau mengemukakan pendapat. Nah, cara ini bisa juga dengan membuat permainan dalam kelas yang bersifat edukasi berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Dengan metode ini, peserta didik dapat berlatih untuk berbicara dan mengemukakan pendapat serta belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Cara yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi. Saat ini, pembelajaran dengan papan tulis dapat dikatakan sudah jarang digunakan. Pendidik sekarang lebih sering menggunakan dan memanfaatkan laptop, internet, serta proyektor dalam kegiatan pembelajaran. Memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, pembelajaran dapat diaplikasikan misalnya melalui video pembelajaran atau presentasi melalui PowerPoint dengan template yang menarik sehingga peserta didik merasa tertarik dan tidak mudah bosan saat belajar. Cara yang terakhir adalah memberikan perhatian yang sama kepada setiap peserta didik. Sudah tidak asing bagi kita semua bahwa ketika dalam kegiatan pembelajaran, banyak guru yang biasanya akan lebih memperhatikan peserta didik yang entah paling aktif, paling pintar, paling sering telat, paling tidak bisa diam saat guru menerangkan. Ya, realitanya adalah seperti itu. Tetapi, sebagai seorang pendidik, sudah semestinya bertanggung jawab untuk memperhatikan seluruh peserta didik tanpa kecuali. Karena setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk diperhatikan atau diberikan cara belajar yang sama. Ketika peserta yang kurang aktif melihat guru yang hanya memperhatikan peserta didik yang aktif, akan ada kecemburuan dan rasa malas untuk berubah atau termotivasi menjadi lebih aktif. Dan yang terjadi apa? Ya, dalam kegiatan belajar, peserta didik tersebut kemungkinan besar hanya akan mendengarkan secara formalitas dan kurang motivasi untuk belajar sehingga mudah mengantuk dan bosan saat kegiatan belajar sedang berlangsung. Eits, jangan 100% menyalahkan pendidik ketika suasana belajar membuat peserta didik bosan dan mudah mengantuk. Karena beberapa faktor bisa terjadi karena peserta didiknya nih. Nah, ada cara untuk mengatasi rasa bosan dan meningkatkan keinginan belajar dengan menyenangkan dari peserta didik. Yang pertama adalah fokus pada tujuan. Seringkali sebagai peserta didik, kita tidak fokus pada tujuan kita dan asal-asalan dalam menyusun strategi belajar. Sehingga yang terjadi adalah kita mudah bosan dan putus asa ketika belajar terlalu lama.
Cara yang kedua adalah coba perbaiki pola tidur dan perbanyak istirahat. Kurang tidur juga dapat menyebabkan konsentrasi belajar menurun dan menyebabkan kita ketika belajar menjadi mudah mengantuk loh dan tidak fokus. Senang belajar boleh saja, tapi jangan lupa ya dengan kesehatan diri sendiri. Yang terakhir adalah meningkatkan motivasi belajar dan ketahui cara belajar masing-masing. Setiap individu memiliki cara masing-masing dalam belajar. Ada yang lebih senang dengan belajar cara menulis, ada yang lebih senang menonton video, dan ada yang lebih senang dengan cara mendengar atau mempraktikkan secara langsung. Jadi, coba kenali ya cara belajar yang menyenangkan ala kalian masing-masing. Nah, itu tadi cara menciptakan suasana menyenangkan saat belajar di dalam kelas bagi pendidik maupun peserta didik. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.